Tangan kita. Ini janji kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, pagi hari ini kami mau katakan di hadapan Tuhan sama-sama saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus
kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, sekali. Yes. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau janji sama Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Ku cinta selamanya. Mari sama-sama dengan mengangkat kedua tangan kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
Yesus. Mari buka hati kita saudara. Pejamkan mata kita. Mari kita sembah Dia saudara. Pagi hari ini saudara, sekali lagi jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu, katakan aku punya. Yes, Dia yang berjanji saudara, dan Dia sudah menggenapinya. Dia sudah mati dan bangkit, menjadikan kita lebih dari pemenang. Yes. Mari umat yang berkemenangan, semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tepuk tangan.
Sama-sama katakan pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih lagi saudara. Jalan serta Yesus, jalan kapan saudara? Yes. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari sama-sama umat Tuhan, lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, ini janji kami. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Saudara sendiri katakan jalan, jalan. Jalan setiap hari loh saudara, bersama dengan Tuhan. Amin. Percaya saudara, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus sama. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Jangan ragu saudara. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus sama. Kami percaya orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, rancangan yang terbaik sudah sediakan. Amin. Tuhan sediakan masa depan yang terbaik. Amin. Ya sama-sama katakan di hadapan. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, sekali lagi sama-sama. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus sama, serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Kita percaya ketika kita berjalan bersama Yesus setiap hari saudara, di setiap musim kehidupan kita percaya Tuhan selalu menyertai. Sekali lagi boleh tengok kanan kiri depan belakang sambil bilang, ayo jangan ragu ikut Yesus. Jangan ragu ikut Yesus dalam suka dan duka. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar lagu baru saudara, yang suka kita itu melimpah dalam hidup kita. Katakan amin. Yang mau ikut Yesus sama-sama katakan. Yang buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlentur ku dipegangnya, hati kita akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat
lagi. Siapa yang mau ikut Yesus selamanya boleh lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan lebih lagi. Semakanlah anugerah-Mu hari ini ada. Bukanlah ragu aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Lebih lingkarkan tangan di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, Yesus, ini kerinduan kami, inilah kesukaan kami. Kami rela lepaskan hak kami hanya untuk mengenal-Mu Tuhan. Mengenal kehendaknya. Mari Bapak Ibu, berikan hatimu. Mengiring Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Inilah kerinduan kami, inilah kemauan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Kami mau Tuhan menjadi
berkenan-Mu. Mengiring Yesus, mengikut Yesus Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kerinduan kami terdalam adalah untuk merasakan betapa ajaib dan hebatnya Tuhan kami Yesus. Karena kami percaya hadiah terindah ikut Yesus adalah Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dimampukan Tuhan, diberi kekuatan, ditopang Tuhan. Bahkan kaki kami kalau boleh melangkah ke rumah Tuhan, itu karena Tuhan yang taruh kerinduan dalam hidup kami. Sehingga biarlah Bapa berkati jemaat ibadah kedua, berkati kami para pengerja Tuhan pagi dan yang kedua ini Tuhan yang siang. Biarlah kami Tuhan sama-sama punya hati yang selalu mau mengiring Yesus, mengikut Yesus. Kami menjadi hamba-Mu yang berkenan Tuhan, hamba-Mu yang berkenan Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa ibadah kami Tuhan bukanlah tentang kami. It's all about Jesus, tentang Tuhan Yesus. Sehingga ketika nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan, disitulah Tuhan curahkan berkat-Nya bagi setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berikan kemenangan. Dan kami mau siap dengar firman Tuhan. Hamba-Mu hanyalah alat, Roh Kudus terjemahkan untuk kami pribadi, lepas pribadi. Kami siap ya Roh Kudus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Boleh salam-salaman bilang kiri kanannya, mengikuti Yesus kesukaan kita ya. Puji Tuhan. Selamat siang, shalom. Ya, perkenalkan lagi buat ibadah kedua, bersyukur dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh pengerja beri kesempatan. Saya dengan Pendeta Inyoman Yosua dan sangat senang kesekian kali ke tempat ini. Dan saya ngeliat ibadah yang kedua, kata Pak Pendeta ibadah yang kedua dikit, tapi saat hari ini ibadah kedua banyak, luar biasa. Makin semangat terus ibadah kedua, tepuk tangan dong buat ibadah kedua, mantap. Kita akan lihat firman Tuhan dari Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kita akan baca silih berganti ya Bapak Ibu. Ayat 18 saya, ayat 19 Bapak Ibu kaulah muda yang hadir. Dan ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu jemaat. Sama-sama semuanya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Puji nama Tuhan, seberapa banyak di antara kita sudah sering dengar ayat ini? Boleh angkat tangan? Wah, udah sering banget ya. Ayat ini selalu menjadi alarm, menjadi pengingat gereja supaya gereja sadar akan tujuan, akan goals. Ya, gereja ada bukan kayak klub-klub hari Minggu tuh. Ya, ada klub apa tuh? Running, ya, klub sepeda, klub mancing gitu kan. Ya, hanya untuk apa? Sekedar kesenangan dulu untuk diri sendiri atau komunitasnya. Tapi gereja tidak, kita dikumpulkan, eklesia, ekkaleos, dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Ya, itu Petrus pasal 2 ayat 9. Menegaskan apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai bicara mandat. Makanya firman Tuhan hari ini multimedia boleh kita lihat bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan bukan sekedar sejarah. Boleh multimedia dibantu? Bukan sekedar sejarah, tapi sebuah mandat. Nah ini slide-nya, kedua silakan yang kedua. Nah ini, sebuah mandat, katakan sama-sama mandat. Ya, ini ada mandat, ada tugas bagi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi gereja harus sadar, kita datang hari Minggu, kita ikut kom berapa tadi Pak? Yang heha, kom berapa? Nah kita ada gereja hanya untuk heha, itu buat hari Minggu boleh. Tapi kan gak mungkin kita tiap di depan rumah bangun pagi, heha kan nanti bilang orang gila ya kan. Kita ada mandat nih. Hari Minggu kita boleh selebrasi, Sunday service, kita bersuka cita, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupa, gereja punya mandat dan peristiwa kebangkitan Tuhan bukan sekedar sejarah. Menariknya adalah begini, Yesus bangkit menjadi jantungnya Kristen.
Karena Korintus pasal 15, Paulus bilang apa? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah dia hebat mujizatnya. Hebat gak mujizat Yesus? Hebat. Saya ketemu banyak orang terkagum-kagum. Saya baru kemarin bawa profesor dari Amerika ke Al Zaitun, ke Indramayu. Ya, seminar Yesus di depan 4.000 santri, Pak. Hebat banget, mereka ngagumin. Syekhnya itu baca Injil dan baca Quran. Ya, mengagumi filosofi pendidikan yang mereka buat, yang sangat modern, itu terkagum dengan kisah-kisah Alkitab dan Injil. Wah, mengagumi Injil. Tapi pertanyaannya, percaya enggak Yesus Tuhan dan bangkit? Nah, ini kan pilihan soal. Ya, jadi bahwa banyak orang mengagumi Yesus, dia mujizat, ya, dia menjadi pelaku mujizat terbesar sepanjang sejarah, ya, menjadi nabi yang hebat terkenal, diakui loh sama orang Islam, Yesus adalah nabi hebat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka sadar dia adalah Tuhan, dia adalah pribadi yang mati dan bangkit. Nah ini dia, ini banyak orang yang gak ngerti. Nah Kristen jantungnya di mana? Waktu Yesus bangkit. Karena sia-sia segala mujizat, segala macam apapun yang hebat hakikatnya. Kalau dia kalah dengan apa? Maut dan dosa. Tapi dia mengalahkan. Roma 8:1 bahwa kutuk dosa, hukum dosa. Hukum maut sudah dikalahkan. There's no condemnation. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Dia telah kalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Makanya peristiwa kebangkitan Tuhan bukan sekedar sejarah. Tapi adalah apa? Mandat. Waktu dia bangkit, ya diberikan tugas bagi kita. Nah ini hari ini kita bersyukur bahwa Kristus pribadi yang menang, bangkit dengan penuh kemenangan. Itu menjadi jantung kekristenan. Itu saya bilang, Paulus bilang sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Makanya jantung Kristen, core-nya dia telah bangkit. Katakan, Yesusku telah bangkit. Wah, makanya lagunya apa? Sebab dia hidup. Ada hari esok, apalagi sebab dia hidup, ku tak gentar. Nah ini dia. Karena pengen nyanyi lagi boleh Pak, terusin lagi sampai 2 jam lagi. Artinya saya ingin bilang bahwa pagi hari ini menjelang siang, bahwa kita harus sadar. Kebangkitan Yesus adalah mandat. Mandat apa? Mandat kemenangan. Kata sama-sama kemenangan. Tadi pagi saya jelaskan bahwa evangelion, good news, gospel, itu adalah berita baik yang dipakai dalam istilah kerajaan Romawi. Bukan gereja yang buat itu. Itu istilah umum waktu bangsa Romawi sudah apa? Menaklukkan seantero dunia. Jadi kalau saya pernah ke Roma ya. Ini bukan sombong Pak, saya ke Roma itu kecil sekali. Padahal Roma itu adalah dulu penguasanya apa? Eropa. Jadi gak ada Jerman, Perancis, gak ada. Dikuasai oleh kerajaan Roma. Jadi waktu dia menaklukkan berbagai bangsa-bangsa, ya ketika mereka menang ada messenger. Dia bilang apa? Bawa bendera. Bahwa bangsa Roma pemenang. Bangsa Roma kalahkan lawan. Itulah good news, itulah evangelion. Jadi gini, datang messenger nih. Pak siapa namanya Pak? Saya lupa. Pak Ruben, puji Tuhan Pak Ruben selamat dari perang. Wah akhirnya Pak Ruben selamat dari perang menang nih. Bawa tuh Pak bendera pulang. Bilang apa? Evangelion gitu. Evangelion. Wah waktu ada suara evangelion. Rakyat senang. Kenapa senang rakyat? Good news. Raja kita, bangsa kita mengalahkan musuh. Nah itu evangelion. Nah kata itu diserap oleh siapa? Injil, oleh Kristen. Artinya apa? Terminologi yang dunia diserap oleh Kristen apa artinya? Yesus telah kalahkan musuh. Nah itulah kebangkitan. Makanya evangelion, good news. Apa itu? Yesus telah kalahkan musuh. Katakan amin. Nah inilah berita kemenangan. Makanya bicara Injil itu bicara apa? Bukan sekedar berita tentang kamu mati masuk surga. Bukan. Itu udah benar ya maksudnya. Maksudnya bukan hanya itu, tapi berita kemenangan loh. Jangan jadi orang Kristen yang begini loh. Masuk Kristen, gereja, ya biasa-biasa aja. Pokoknya nanti masuk surga. Jangan, ada mandat. Lihat dong apa mandat. Enggak dibilang kita penonton. Maka kamu percaya Tuhan, ya rajin gereja, mati masuk surga. Tidak. Ada kata apa yang kita baca pergilah, go. Ada tugas, teach, ajar. Nah ini kita harus sadar. Dan tidak dibilang begini, maka pergilah ketua sinode, departemen misi, ketua doa puasa. Enggak. Semua kita yang dengar nama Yesus, yang percaya Yesus, yang telah mengalami kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Sadari dulu Anda adalah apa?
pribadi yang sudah terima Yesus. Saya tanya dulu nih, sudah terima Yesus belum? Masih lemes. Sudah terima Yesus belum? Kalau sudah, Anda sadar Anda di mana posisinya? Akan menang, menuju menang, apa sudah menang? Sudah menang. Sehingga enggak, perbuatan baik kita enggak begini loh. Aduh, saya melayani supaya nanti diselamatkan. Saya nanti doa puasa supaya saya ditolong Tuhan. Tidak, Anda sudah di posisi menang. Tugas Anda adalah deklarasi. Beritakan good news itu. Nah ini dia penting sekali. Banyak orang Kristen pengen buat baik, pengen melayani, kasih persembahan supaya Tuhan sayang dia. Tidak. Tuhan sudah sangat sayang kita. Kalau kita mau berikan yang terbaik, apapun itu, duit, daya, dana, bukan buat Tuhan makin sayang. Tuhan sudah sayang kita. Bahkan Roma 5 ayat 8 katakan apa? Dia mati bagi kita ketika kita masih berdoa. Dia sudah sayang kita. Kalau kita boleh memberi kepada Tuhan, bukan buat Tuhan makin sayang. Tapi buat kita seharusnya yang makin sayang sama Tuhan. Katakan amin. Nah bilang kiri kanan ya, makin sayang Tuhan ya. Cie. Jangan makin sayang apa? Peliharaan di rumah. Wah, ada bapak-bapak melihara burung, udah bangun pagi dia pikir pengen doa pagi. Dicek burungnya itu. Waduh jangan. Burung yang di rumah, yang digantung-gantung di atas itu. Wah ini banyak pertanyaan bahwa banyak orang-orang kayak sayang apa? Hobinya. Ada punya motor, wah disayang motornya, nggak boleh kotor Pak. Ada, saya punya saudara, punya sepeda, anaknya juga nggak boleh make. Kenapa? Sepedanya mahal, kalah NMAX. Jangan cubit-cubit, nggak usah Pak, nggak usah cubit-cubit Bu, ketahuan. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa hidup ini yang harus kita lakukan makin sayang Tuhan, jangan yang lain. Bilang kiri kanannya jangan yang lain ya. Hanya Tuhan. Kenapa? Karena kita sayang Tuhan, kita sadar ada mandat. Dan orang yang sayang sama Tuhan lah yang akan mengemban mandat dengan sukacita, katakan amin. Iya dong, makanya melayani Tuhan gereja. Lemes apa lemes? Jangan lemes, semangat. Deket gereja, ntar baik deh kan. Masih 1 lagu, masih 2 lagu, jangan. Kita akan bergegas semangat, ada mandat. Kenapa? Hidup kita, hidup di dalam kemenangan, bukan menuju kemenangan. Katakan amin. Jemaat yang ibadah kedua kita lihat next selanjutnya. Ya, kalau kita sadar, next slide. Mas, boleh? Atau siapa di sini? Ada 3 bagian. Yang pertama katakan sama-sama otoritas. Kurang semangat nih, yang kedua katakan sama-sama otoritas. Otoritas, Anda sadar ada otoritas. Dasar dari keberanian kita ada otoritas. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, kita ini bersuara, pendeta itu jabatan saja. Tapi kita semua adalah apa? Pembawa kabar baik. Dan yang membuat kita berani bukan karena kebaikan Anda. Bukan karena Anda hebat. Bukan karena terlalu baik, suci, kudus, bukan. Tapi karena ada otoritas dari Tuhan. Segala kuasa ayat 18. Makanya dasar kita karena dari otoritas yang Tuhan berikan. Itu dasar kita. Yang kedua ada amanat, jelas sekali. Kita harus pahami amanat gereja. Untuk apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan. Bukan muridnya kita. Bukan muridnya pendiri gereja, bukan. Muridnya Tuhan. Pendiri, gembala. Fokusnya supaya apa? Bangsa ini menjadi muridnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah ini dia, kita bekerja sama-sama. Bergandengan tangan. Dan jangan lupa yang ketiga ada janji. Penyertaan yang tak terputus dari Sang Raja bagi kita yang mau terima mandat itu. Nah next slide. Nah ini dia, eksosia. Katakan sama-sama eksosia. Yang kanan nggak ada suaranya nih, eksosia. Ya, ada kuasa Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai gereja ini berjalan tanpa kuasa. Ada kuasa yang diberikan, ada otoritas, hidup dan mati, alam semesta, setiap suku dan bangsa. Nah ini penting sekali. Gereja itu kalau berjalan bukan karena, kenapa lu rajin? Pak pendetanya baik. Kenapa lu rajin? Habis gembala komselnya tuh care. Enggak. Kamu berangkat bersemangat karena apa? Ada kuasa itu. Sehingga walaupun mungkin gembalamu kadang gak peduli atau mungkin namanya gereja ya jemaat kadang-kadang mungkin merasa namanya hati yang subjektif ya kan. Padahal udah bekerja keras tapi rasanya masih kurang mulu kan begitu kan. Tapi kalau engkau alami eksosia, engkau alami kuasa Tuhan. Iya. Gak lagi cari perhatian manusia. Karena hidup dan mati alam semesta setiap suku bangsa. Kuasa itu ada diberikan bagi kita orang-orang yang percaya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Kan dia gak ada temennya. Kan kita udah musuhi. Kok dia tetap rajin gereja ya? Kok tetap dia bertanya, Pak apa yang bisa saya lakukan? Nah ini orang-orang apa? Orang-orang yang punya apa? Kuasa. Jadi orang boleh mungkin ledek dia. Ya kan? Orang mungkin boleh mau singkirin dia.
Pak, kalau punya kuasa, gak ada yang bisa singkirin kita. Lagunya apa? Walau 1000 rebah di sisiku. 1000, baru satu orang yang ngomong aja ngejelekin kita, kita apa? Kicap. Kenapa lu gak di gereja sono lagi? Ngomongannya terlalu tajam, nyakitin. Ya elah. Padahal ternyata yang dimaksud bukan dia, bisa aja orang lain kan. Cuman denger-denger doang, gara-gara apa? Kuping panas. Coba pegang kiri kanannya, kupingnya panas gak? Ah, ini kalau kuping panasan begitu tuh. Belum tentu benar udah keburu apa? Bahasa Jermannya, ngamuk. Ngamuk, wah saya udah berjuang. Berani-beraninya dia bilang sama saya begitu. Padahal belum tentu kebenaran, udah keburu kesel. Nah ini gak ada kuasa. Jangan dong. Lagunya, walau 1000 rebah di sisiku. Terus, ini ibadah kedua agak sedikit ini ya. Belum kebuka mulutnya. Kan pas ibadah kedua harus lebih semangat ya Pak. Udah dapat sarapan lebih banyak dong. Apa kekenyangan kali ya? Oh bahaya. Terus apa ibadah keduanya? Walau ceban kan. Walau 10.000 rebah. Apa katanya? Takkan ku goyah. Ada suami udah ngeluh. Istri gua makin hari makin beban berat. Ya ampun. Ya kan? Istri dibilang beban, suami dibilang beban. Kita punya mentalitas kuasa. 1000 orang, 10.000 gak goyah kita. Coba dulu pegang pundak kanannya, rebah gak dia? Goyah gak dia? Nih, coba tes pundak kanannya, coba tes. Lemah Pak, coba ya. Harus kuat dong. Ya, lihat Bapak ini nih, tahan banting nih saya lihat nih, memang kelihatan. Harus begitu. Oh, Pak Gembala udah nangis, Pak Gembala udah nangis. Banyak pergumulan. Jadi saya mau bilang bahwa Pak siang ini, saya pengen pagi mulu. Siang ini kita harus berjalan dengan kuasa ini dulu. Hidupi, alami kuasa itu. Sehingga Anda jangan sekedar nanti gini. Nanti kalau udah sekolah teologi lulus sertifikat penginjil. Baru tuh Pak saya akan khotbah-khotbah. Jangan. Jangan tunggu nanti. Bapak saya pendeta dari Bali. Pendeta Iwayan ya. Asli Bali, Belimbing Sari. Jadi kami di desa di Bali itu orang Hindu dulunya. Boleh dibuka di YouTube, desa kami sudah disort oleh dunia. UNICEF PBB. Desa Kristen di Bali asli orang Hindu. Jadi ada penginjil era dulu, terus pengen dimatiin lah, saya punya leluhur. Diusir, ada namanya Raja Jembrana, ini kisah beneran. Ini pengen dibakar, dimatiin, gak mati-mati orang Kristen. Sampai akhirnya karena gak mati-mati dilindungi oleh Tuhan Yesus. Raja Jembrana yang paling banyak ilmu Hindu, ilmu Bali, ini serius. Akhirnya diberikanlah area itu untuk area Kristen. Namanya Belimbing Sari dan Amber Sari. 2 desa yang melahirkan banyak pendeta Bali, itu desanya bapak saya. Bapak saya lahir di sana. Boleh dibuka di YouTube sekarang. Lihat di RCTI, di TVRI, di Metro TV, itu desa terkenal. Desa 100% orang Kristen. Belimbing Sari, Amber Sari, itu desa saya. Maka saya punya leluhur ini. Udah sejarahnya apa? Sudah mau dibakar, dimatiin. Gak takut. Karena apa? Karena ada kuasa. Dan iya betul loh. Bapak saya 40 tahun jadi gembala. Dan kalau saya dengar dia sampai ada sekarang sakit jantung, ginjal. Gak pagi, gak siang, gak malam yang dibahas. Injil, Yesus. Gak ada habisnya. Karena memang hanya Yesus yang mempesona hatinya, hidupnya untuk berkuasa. Untuk melakukan penginjilan. Karena hidup dengan kuasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Kalau orang hidupnya penuh kuasa dalam Yesus, omongannya siapa? Hanya Yesus. Jangan ngomonginnya dolar naik. Prabowo gemoy, nyesel, nyoblos dia. Udah jangan dipikirin. Tim pemenangan, kan kelihatan bajunya ya Pak. Baju-baju pemenangan ya Pak. Baju biru enggak ya? Enggak ya. Untung saya Anies ya. Oh enggak ya. Yang saya ingin bilang adalah udahlah. Kita hari ini yang kita mau bicarakan siapa? Yesus. Tapi apa? Alami dulu. Sadari dulu. Ada otoritas, kuasa. Katakan sama-sama, saya punya kuasa. Ini dia, saya punya kuasa. Bagus Bu, coba pegang dadanya, saya punya kuasa. Saya bukan begini, suami, kata Pak saya punya kuasa. Bukan kuasa untuk nindas suami, bukan. Kuasa untuk beritakan Yesus. Next slide. Ya, udah mulai 10% mulai hidup nih, yang belakang masih agak sedikit di alam lain ya. Gak apa-apa. Kita masuk pada selanjutnya. Pergeseran paradigma penginjilan. Ini penting sekali. Tadi saya jelaskan di pagi juga. Identitas, mentalitas yang salah, perhatikan ya. Kita seringkali kita lihat orang-orang nih, minta-minta, mohon, ayo dong gereja, ayo dong percaya. Jangan, kita tidak sedang dalam bujuk-bujuk orang supaya ikut Yesus, jangan. Kita ini duta raja.
Kita ini apa Bapak Ibu? Duta kita ini membawa pesan dari raja di atas segala raja. Ada jalan keselamatan. Kalau nggak ikut, Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya dan dibaptis akan jelas. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jelas. Jadi hari ini, pagi ini, kita harus punya apa? Satu keberanian sikapnya. Jangan ragu-ragu. Jangan takut, aduh itu kan bos saya. Loh, terlalu banyak anak buah beritakan Injil kepada bosnya yang belum percaya. Bisa apa bisa? Bisa apa bisa? Jangan Pak, saya mau pegawai biasa, apa tuh? Jangan. Beberapa banyak persekutuan doa. Saya suka pelayanan, termakan saya ke CGN juga. Terus ke Persero. Persekutuan yang dimulai bukan dari pimpinan. Dari orang-orang yang takut Tuhan, pegawai-pegawai biasa, 2-3 orang punya inisiatif. Gak nunggu bos, gak nunggu pimpinan. Kita yang sadar identitas kita duta raja. Bawa pesan dari raja, berani kabarkan Injil. Jangan ragu, jangan takut. Kita akan melangkah dengan penuh kemenangan. Katakan amin. Di rumah saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang mulai pagi dengan doa bareng sama keluarga? Pada tertunduk semuanya mulai. Ini tunduk-tunduk babi lagi nih. Coba siapa yang udah mulai pagi-pagi bangun bareng keluarga doa bareng? Ada? Yang angkat tangan boleh? Yang belum angkat kaki aja. Nah ini penting sekali. Mulai dong Pak. Suami-suami jangan sampai kita gak doa bareng. Yang kita pikirin bangun pagi mandi jangan lupa SPP anak. Dipecut suaminya tas. Jangan lupa cari duit yang banyak. Jangan. Matius 6:33 apa? Carilah dahulu. Dan apa? Kebenarannya. Maka rumusnya jelas. Praktiknya apa? Carilah Instagram dulu. Carilah apa? Yang lainnya. Jangan dong. Kita harus cari Tuhan. Makanya ayo alami Tuhan. Supaya fokusnya. Lah tadi nih kalau orangnya fokusnya dari identitasnya jelas. Katakan sama-sama identitasku jelas. Oh kurang semangat. Sama katakan identitasku jelas. Kalau identitas kita sadar nih. Walaupun bukan pendeta, bukan pekerja. Nggak pusing. Orang pusing. Saya ini duta raja. Sikap saya berani. Kabarkan Injil. Fokusnya kenapa? Karena engkau ada otoritas dan kemenangan Kristus. Bukan kekuatan dan kemampuan diri. Saya kurang baik, saya nggak bisa, saya nggak mungkin bisa. Jangan. Fokusmu harus otoritas dan kemenangan Kristus. 3 ini tolong catat baik-baik di hatimu. Kalau jelas identitasmu, jelas sikapmu berani kabarkan Injil. Dan fokusmu jelas, waduh terlalu percaya saya. Gak nunggu sekolah teologi ya. Akan bangkit tunas-tunas penginjil. Gereja-gereja akan bangkit. Kenapa? Diberitakan Injil oleh orang-orang awam. Tapi berapi-api, berkuasa, menyala-nyala bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Iya dong. Saya ketemu banyak anak-anak yang omahnya tuh bukan penginjil. Mamanya bukan penginjil. Tapi anaknya cinta Tuhan. Kenapa? Karena keluarganya tadi jelas. Gak ragu. Beritakan Injil kepada anak, cucu, mantu. Jelas. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan gak jelas lagi iman kita. Ya, ini harus jelas nih kita. Ya, bilang kiri kanannya. Harus jelas mulai sekarang. Bilang kiri kanannya. Harus jelas. Oke, siap? Coba lihat kiri kanannya. Muka-mukanya jelas atau muka agak gak jelas nih. Nah ini, pastikan. Tapi bilang dong, walaupun mukaku gak jelas, imanku jelas. Iya, kan begitu ya. Tapi gak ada lah yang gak jelas. Next slide, Mas, sorong Mas. Oke, nah ini dia. Pemusik boleh siap-siap. Karena kita mau terbang ke langit ke-7, oke? Nah dia kebangkitan Kristus menuntut sebuah respon. Ini cahaya, ini multimedia saja bantu kita. Ini sebagai gambaran saja. Apa? Inilah gereja Pak. Bukan organisasi sebenarnya. Ya, terlepas kita di Indonesia harus adalah badan hukumnya gitu kan. Ada sinodenya ya kan. Tapi zaman waktu perjanjian baru ya. Waktu gereja mula-mula ya kan. Sifatnya apa? Gerakan. Iya dong, benar gak Bapak Ibu sekalian? Gerakan sifatnya. Petrus berangkat ke sana, Paulus ke sana, ya kan? Matius berangkat, ya Thomas ke India, kan begitu kan? Jadi sifatnya apa? Gerakan. Gak ada tuh sifatnya apa? Cicing wae, diem-diem, ya kan? Hanya sebatas mengisi bangku gereja kosong, enggak. Ya kan, tambah lagi pendeta khotbah, ini bangku-bangku yang kosong isinya setan, bahaya juga. Kalau gereja bangkunya kosong tapi jemaatnya itu pergi penginjilan, itu gereja yang saya katakan amin. Itu daripada penuh semua ngumpul, tapi apa?
Gak jelas hidupnya kan jangan. Iya dong, jadi harus kita gereja ini harus bangkit. Lahirkan generasi-generasi yang militan, generasi-generasi pemuridan, generasi-generasi yang mau siap nih seperti cahaya ini gereja nih. Memancar. Ya, boleh tim musik. Ya. Kita tolong ya mas-mas tim POS Indonesia ini, terima kasih. Kita bersyukur dilayani oleh PT POS Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. POS ini kan Mail Heaven, menyampaikan surat sorga kepada dunia. Cie, tepuk tangan dong buat tim musik kita dong, tim Well, keren. Keyboardnya masih makan ya, buru-buru suap-suapnya cepet ya. Ya, sebab kita gereja yang hidup, gereja yang bergerak keluar. Saya percaya di tempat ini, GBI Natura, tempat kita lagi dimuridkan Pak. Ada pembinaan, ada namanya Sunday service, ya ada kids service gitu kan. Ada youth service katanya sekarang, ada kom 100, kom 200, kom 1000 bebas Pak. Pokoknya yang mau saya bilang adalah gereja ada, nih dengar baik-baik. Kata D.L. Moody Institute, penginjil hebat di Amerika abad 20 bilang begini. Gereja ada karena Injil. Sama-sama katakan 2-3, gereja ada karena Injil. Jadi gereja ini ada Pak, GB ada juga karena apa? Ada orang-orang yang berangkat karena apa? Injil. Tapi jangan lupa, D.L. Moody bilang begini, Institut D.L. Moody. Gereja ada untuk Injil. Gereja ada nih, dibangun karena Injil. Tapi jangan lupa, gereja harus berapi-api untuk Injil juga. Sehingga gereja ini seperti koin. Satu bagian kita ada karena Injil. Tapi saatnya juga kita gereja adalah untuk menghidupi Injil. Memberitakan dan ada gerakan seperti cahaya ini. Memancar kemana-mana. Di tempat ini di GB Natura. Kalau Tuhan berkenan mencetak para generasi-generasi yang siap militan. Siap menjadi penginjil-penginjil. Waduh saya percaya akan lahir banyak nanti apa. Orang-orang yang percaya Yesus. Untuk melihat kemuliaan Yesus. Diselamatkan, terima Yesus. Dan hidup yang kekal, tepuk tangan bagi Allah kita. Kan amin. Bapak Ibu di sini kalau dapat restoran gitu ya. Ketemu restoran yang mungkin di gang sempit. Saya kemarin ke restoran namanya, kalau pernah denger ya. Ternyata saya sama Pak Gembala satu sekolah SMA, Monzer. Cuman Bapak Gembala angkatan paling senior, hormat Pak, 86. Jadi di Monzer, SMA muncul Pak. Itu SMA termasuk di Tangsel tapi unggulan nasional. Ini serius. Tapi kita gak bahas sekolah saya, jadi panjang lebar. Yang saya bahas tadi bahwa saya ada tempat rumah makan yang di gang. Di gang, muncul lewat dikit tuh. Kalau ada yang tahu namanya warung pecah duren, ada yang tahu? Gangnya sempit, pas masuk situ yang parkir mobil berderet. Gangnya kecil. Bisa cruise. Tapi rame banget. Karena apa? Orang suka di sana, enjoy di sana. Apalagi bapak saya suka pecahnya. Makanannya sederhana. Dapurnya juga kelihatan terbuka Pak. Open kitchen. Keren open kitchen betulan. Tapi versi kampung. Ya, nanti pada bisik-bisik di mana sih? Cek aja di Google warung pecah duren ya. Tenang, saya bukan marketing ya, tenang aman. Passwordnya Pendeta Yosua, enggak ada korting-korting, enggak ada. Yang saya ingin bilang bahwa adalah orang senang dari mulut ke mulut. Gak di pinggir jalan. Gak di ruko BSD pinggir jalan. Tapi di gang. Waduh masuknya susah. Rame tiap hari. Saya tahu tahun lalu. Kemarin saya ke situ lagi. Tetap rame. Perkara apa? Kualitas. Perkara apa? Mereka cita rasanya dijaga. Gak perlu promo-promo Pak. Di gang sempit-sempit orang datang. Karena apa? Punya kualitas. Orang ngomongin. Kita harusnya sadar. Kita ini gereja ini produk utamanya apa? Bukankah Yesus yang telah mati dan bangkit bagi hidup kita, amin. Kita harus berani beritakan nama Yesus. Jangan sampai kayak saya nih, di sana enak pecah duren, di sana ada saung babe, saung emak, saungnya babe. Wah, jangan sampai kita hanya apa? Beritain tempat makan atau tempat yang Anda suka. Terus lupa untuk apa? Beritakan betapa nikmatnya hadirat Tuhan. Katakan amin. Betul gak? Betapa luar biasanya hubungan akrab dengan Roh Kudus. Coba tanpa Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Mengingatkan akan dosa. Menginsafkan akan dunia. Emang Bapak Ibu bisa? Anak kita nih ada nih yang bandel hancur. Bisa emang digebukin, dipenjara, masuk barak militer. Bisa gak? Satu lagu yang terkenal di doa ibuku. Coba kunci apa ya? Di waktuku, refnya aja refnya. Di doa
namaku disebut, didoain, buku dengar ada nama. Ini yang nyiptain ibunya apa anaknya? Anaknya yang apa? Bandel setengah mampus. Dan waktu dia pulang dia ngeliat ibunya berlutut doain dia. Lagu ini suka dipakai buat pernikahan waktu pisahan, padahal gak cocok. Ini lagu pertobatan sebenarnya. Ya kan, suka kan nangis-nangis, mama, padahal bapaknya gak didoain ya kan. Cuma didoa ibuku, bapaknya gak ikut doa. Padahal gak cocok, ini lagu berdoa, bener gak? Suka protes kadang-kadang, didoa ibuku, bapaknya kan kasihan. Gue gak ikutan ngumbang apa gimana. Ini lagu sebenarnya lagu pertobatan, bukan lagu pernikahan. Walaupun sebagian gereja pakai lagu ini buat perpisahan orang tua. Anak yang begitu bandel didoakan ibunya. Roh Kudus jamah. Yohanes bilang, tugas Roh Kudus mengingatkan akan dosa, menginsafkan dunia. Kita bisa ada di gereja ini, emang bisa karena baik kita. Karena Roh Kudus menginsafkan kita, amin. Makanya hari ini sama-sama yuk alami Roh Kudus. Nikmatnya Roh Kudus. Saya ini anak pendeta bandel. Tadi Pak Gembala katanya paling bandel. Nanti kalau kita ngobrol masa ada dua bandel, enggak. Yang saya mau bilang adalah kalau sampai orang bandel, kok boleh jadi hamba Tuhan? Mungkin enggak? Kayaknya enggak mungkin. Tapi kalau kita orang-orang yang brengsek, hancur, mengalami kuasa Roh Kudus. Bukankah tugas kita untuk beritakan, tidak ada orang berdosa yang tidak dikasih Tuhan. Kenapa aku bilang begitu? Aku pun berdosa. Aku pun brengsek. Maukah engkau terima Yesus yang Maha Kasih itu menerimamu dari lumpur dosa dan engkau dibersihkan, dikenakan jubah kemuliaan, jubah kebenaran, jubah pengudusan, dan engkau dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Tadinya kita warga kerajaan iblis dan setan, tapi engkau terima Yesus, engkau kenakan jubah kerajaan sorga. Bukankah kita harus makin semangat beritakan nama Yesus? Supaya semakin banyak orang-orang yang terpuruk, yang hancur, kepahitan, alami Yesus. Karena orang gereja mengalami kuasa Yesus, mengalami kebangkitannya, mengalami pemulihannya, mengalami kemenangannya. Amin. Bapak mama shalom. Kalau ada mungkin anakmu atau keluargamu yang lagi jauh persimpangan, pagi ini kita doa. Banyak sekarang ibu-ibu nangis terus. Sekolah minggunya rajin, remajanya rajin sekarang. Seakan-akan kayak gak kenal Yesus. Ada gak yang begitu? Sedih. Saya juga banyak sedih. Wah, turun sekolah minggunya semangat. Hompi lah, hompimpa. Yesus jagoanku. Bagus nih, keren di belakang nih. Kayaknya guru sekolah minggu nih. Terus apa? Dialah Tuhan, dialah. Keren, waktu kecil jagoannya udah gede. Saya layani. Siapa sih Yesus? Gak jelas, maki-maki Tuhan dia. Saya kecewa sama Yesus, gak lagi pakai Tuhan Pak. Waktu muda kepahitan, dihina Tuhan. Saya ingin bilang bahwa hari ini mari kita berdoa bagi mereka yang terhilang. Gereja perlu berdoa banyak untuk mereka-mereka yang sedang dalam kepahitan. Dan kalau mungkin diantaramu hari ini juga udah mulai setengah-setengah ikut Tuhan, alami lagi Yesus, alami kuasanya. Dan orang yang mengalami Yesus, menghidupi Yesus, akan lahir mentalitas apa? Aku duta raja. Katakan amin. Bapak ibu kerjaannya apa? Pengusaha. Pekerjaannya apa? Pegawai. Itu cuma apa? Sarana. Sama-sama katakan sarana. Saya pendeta sarana. Khotbah hari Minggu tugas. Tapi khotbah saya apa? Yang sejati hari setelah hari Minggu ini kan. Sama, kita sama-sama pengkhotbah kok. Kita sama-sama penginjil, bilang kiri kanannya. Sesama penginjil kita, bilang kiri kanannya. Ibu-ibu rumah tangga. Wah Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Tidak, ibu penginjil, ibu duta raja. Tidak ada lagi anak Tuhan yang nganggur. Gak ada yang nganggur Pak, saya udah nganggur lama. Udah gak. Kamu dikasih tugas sama Alkitab. Pergi jadikanlah bangsa muridku. Setiap anak Tuhan penginjil. Kemana-mana saya sampaikan. Saya baru dari Papua bulan lalu, langsung ke Siantar. Baru ke Jawa. Dalam setiap ibadah dan khotbah saya ingin bilang, jemaat Tuhan, engkau penginjil masa kini. Bukankah penglihatan di Kisah Rasul gereja mula-mula akan lahir teruna-teruna? Artinya apa? Nanti lahir generasi tidak nunggu dia jabatan pendeta,
tapi menyadari tugas tanggung jawab, menyadari siapa Tuhannya, menyadari identitas dirinya. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Iya dong. Makanya Rasul 11 mati semua enggak? Mati semua? Oh mati, ada yang disalib, ada yang ditarik kuda, kan? Tersisa berapa rasul yang mati sampai tua? 1, siapa tuh? Keren ibu ini, tepuk tangan dong buat ibu ini, luar biasa. Sisa Yohanes, itu Yohanes kalau mungkin dia mau bikin album kenangan, sedih juga ya, ya tinggal gue sendirian. Kenapa? 10-nya mati martir. Dia pun mati di mana? Di pulau pembuangan, di Patmos. Ini keren ibu, udah kom 1000 kayaknya nih. Yang saya ingin bilang bahwa apa? Walaupun dia sendirian, Yohanes, dia tulis wahyu kan, dia yang tulis. Dia ingin bilang bahwa apa? Yang diperlukan gereja setia sampai akhir. Betul kan? Setia sampai akhir. Hari ini maukah kau menjadi jemaat Tuhan yang siap jadi saksi Kristus? Beritakan kebangkitan Tuhan sampai akhir. Pemusik hari Minggu tugasnya memang setelah hari Minggu jadi saksi. Jangan sampai hari Minggu kuncinya manis, Senin sampai Sabtu pahit kuncinya, jangan. Hari Minggu kuncinya manis, Senin kuncinya manis, Selasa makin manis, Rabu diabetes, jangan. Yang saya ingin bilang adalah apa? Bilang kiri kanannya, jadi saksi Kristus sampai akhir zaman. Bilang kiri kanannya. Amin. Siap? Coba dong, lagu firman Tuhan dong. Ku menang, sikat ya. Wah asik. Kunci yang tadi aja. Baru gak ada latihan di sana. Oke, sikap. Dibantu ya. Ku menang. Oke, muka-muka kemenangan dong. Evangelion. Ya, kita bukan menuju kemenangan. Kita apa? Muka menang gimana? Masa gini? Apalagi ada orang gereja kan nyender tembok tidur ngencas dia. Jangan. Harus muka-muka kemenangan. Ya. Ayo bangkit berdiri semua kita. Muka kemenangan. Katakan saya pemenang. Saya pemenang. Saya duta raja. Saya duta raja. Jadi gak ada yang nganggur ya. Kita apa? Duta raja. Bikin keren dikit bahasa Inggrisnya. I am God ambassador. Ya, duta besar ini. Duta besar sorga. Ku menang. Sikat. Ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Di dalam peperangan. Ku menang. Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kita lebih semangat ya. Tangannya gini semua. Ku menang ya kan. Kita menang semua. Oke siap ya. Amin. Tadi waktu well semangat kak. Keluarin kak goyangannya kak. Gak apa-apa nih runtuh. Dibangun lagi. Oke sikat ya. Ku menang. Bersama Yesus Semua. Tuhan. Ku menang. Oke. Ku menang di dalam peperangan. GB Natura. Ku menang. Segala setan. Haleluya. Lebih cepat. Ku menang. Lebih cepat. Ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Kita menang. Kita menang. Di dalam peperangan. Ku menang. Atas segala setan. Haleluya. Haleluya semua. Haleluya. Dia bangkit. Amin. Haleluya. Dia hidup. Yes. Haleluya. Roh Kudus. Lebih cepat. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Amin. Haleluya. Ya. Roh Kudus. Terakhir lebih cepat. Haleluya. Dia bangkit. Mantap. Haleluya. Dia hidup. Yes. Haleluya. Roh Kudus turun. Haleluya. Kami menang Tuhan. Kami di tim kemenangan. Kami adalah duta Raja Kristus Yesus. Hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Nyanyian kemenangan digelorakan gereja. Nyanyian kemenangan bagi setiap kami. Kami adalah pribadi-pribadi di tim kemenangan. Dunia mungkin sering ejek kami. Dunia sering hina Tuhan kami. Kami tak peduli. Kami percaya Engkau Tuhan, pemenang sejati hidup kami. Sehingga hari kami mau rindu Tuhan, setiap kaum pria, setiap bapak-bapak, setiap generasi demi generasi Tuhan, yang bekerja usaha, apapun yang dikerjakan, kami rindu Tuhan. Dunia mungkin sering remehkan kami, manusia sering mungkin hina kami, tapi kami bersama dengan Tuhan di tim kemenangan. Kerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong nyatakan.
supaya kami lakukan bukanlah untuk hidup kami, bukan saudara hanya untuk ambisi kami, tapi yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga apapun Tuhan tanggung jawab sekecil apapun kami mau setia. Dan orang-orang yang setia dalam tanggung jawab kecil akan dipercayakan tanggung jawab yang besar. Hari ini Tuhan hamba rindu, curahkan berkat bagi kaum pria, tua dan muda. Pekerjaan apapun yang dilakukan di dalam kota, di luar pulau, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Dan ingatkan mereka bahwa pekerjaan mereka adalah sarana. Tugas kami yang utama adalah kami duta raja. Kami duta raja. Dan berkati Tuhan kaum wanita, ibu-ibu. Kami rindu Tuhan setiap wanita dan ibu-ibu pada pagi hari ini menjelang siang. Mereka adalah duta raja di rumah. Setiap wanita yang perkataannya adalah membicarakan nama Yesus. Dia memberkati suaminya, memberkati anaknya. Setiap suami melangkah, dia curahkan berkat-berkat tercurah. Hamba rindu berkati kaum wanita supaya hati, pikiran, damai, sejahtera mengalir bagi mereka. Satu wanita dipulihkan, satu istri dipulihkan, seisi rumah tangganya mengalami sorga di tempat ini. Kami rindu Tuhan setiap kaum wanita ada perkataan-perkataan kemenangan, bukan lagi persungutan, bukan lagi perkataan kepahitan, tapi adalah perkataan-perkataan pemulihan di dalam nama Yesus. Hamba rindu Tuhan, hamba rindu. Dan juga generasi anak, generasi remaja, pemuda yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja atau mencari pekerjaan. Hamba rindu Tuhan, supaya setiap generasi demi generasi adalah generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga generasi yang dengar-dengaran akan Tuhan adalah generasi yang semakin peka dengan Tuhan, dan orang yang peka dengan Tuhan akan mengerti agenda Tuhan. Dan hamba rindu supaya generasi-generasi muda adalah generasi yang kuat, tangguh, cinta Tuhan, membawa dampak yang dahsyat di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan lahir generasi-generasi yang hebat, membawa dampak bagi Indonesia. Kami rindu gereja menjadi bengkel rohani, supaya generasi demi generasi siap dibentuk Tuhan dan menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangkitkanlah generasi, supaya generasi-generasi muda, generasi kemenangan. Dan kami rindu Tuhan gereja ini, setiap pergumulan, Bapak Gembala, para pengerja, pelayan Tuhan, baik pelayanan gereja, ibadah umum, atau ibadah anak dan ibadah pemuda, komsel dan sebagainya, program yang mereka akan lakukan. Tuhan tolong, supaya gereja ini adalah di mana Yesus Kristus menjadi pusat pengagungan kami. Engkau berkati setiap program, dahulu setiap program, dan kami rindu tidak ada yang namanya rutinitas. Setiap acara, setiap ibadah ada kesegaran demi kesegaran di dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala roh-roh ritualitas, roh-roh agamawi, kami patahkan di dalam nama Yesus. Setiap orang yang berangkat datang ke tempat ini beribadah, ada urapan baru mengalir, sehingga ada haus lapar, kerinduan. Di tempat ini Roh Kudus dinyatakan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap program yang ada bukanlah sekedar program manusia. Itu adalah program Allah untuk membentuk kami. Berkati gembala sidang semua Tuhan, jamah, topang mereka, supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Sehati sepikiran kami pegang firman Tuhan. Waktu kami berukun hidup bersama, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ketika ada kerukunan di tempat ini, kami patahkan segala roh perpecahan di dalam nama Yesus. Ketika ada kerukunan, Tuhan curahkan berkat-Mu tempat ini. In the name of Jesus, bagi yang sakit, mengalami kelemahan, pergumulan yang berat, oh Jesus, Engkau mungkin boleh taruh tangan-Mu di dadamu. Tuhan jamah, apa pergumulan-Mu hari ini? Pergumulan berat, ada orang-orang yang mungkin menyakiti-Mu, ada orang yang mungkin dalam membuat beban hidup-Mu hari ini. Hamba berdoa mereka pulang mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan mereka, supaya mereka sadar hidupnya ada di tangan Yesus. Tidak ada manusia yang sanggup membawa kami runtuh. Tuhanlah pegangan kami. Kami mau hidup bersama dalam Tuhan, takut lagi akan hari esok. Inilah syukur kami, inilah doa kami. Kami serahkan dalam nama Yesus. Doa berkat kepada Bapak Gembala. Ibadah sudah selesai, mari saudaraku sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan Amin.